Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat asik semua yang berada di rumah. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Masih bersama saya Zikri Indra Irawan di program Asik ya, di podcast Asik. Kali ini saya sudah ditemani dengan narasumber dari mahasiswa Institut Agama Islam Nusantara As-Siddiqiyah. Ada Mbak Silvi dan Mas Rosadi nih. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Mbak dan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat. Berangkat kuliah ini ya? Walaupun tadi agak sedikit hujan. Dikit ya. Tapi sampai juga. Banyak yang berangkat dari Prodipai? Alhamdulillah ya. Kalau untuk semester 4 ya. Biasa kan agak Gimana? Kalau musim hujan ini agak kurang gitu. Enaknya tidur kalau di rumah. Itu bagi sebagian orang. Kalau kayak kita mah enggak ya. Insyaallah. Karena kita mempunyai semangat yang luar biasa. Alhamdulillah semangatnya luar biasa sekali ya. Baik sahabat Asik di rumah, kita kali ini akan ngobrol santai bersama narasumber ya, terkait dengan program kerja dari Hima Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, untuk Mas Rosadi dan Mbak Silvi nih, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu untuk sobat Asik yang ada di rumah. Ayo Masnya dulu atau Mbaknya dulu nih? Ketuanya dulu deh. Ketua, oh iya. Ayo Mas Rosadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosadi. Di sini saya menjabat sebagai Ketua Hima Prodipai. Masa jabatan 2023 sampai 2024. 4 tahun ya, Mak. Mahasiswa jompo. Enggak juga sih sebenarnya. Banyak banget yang dipikirin, jadi gitu orangnya. Jadi Ketua Hima Prodipai periode 2023 sampai 2024. Gimana nih untuk Mas Rosadi sendiri jadi Ketua Hima Prodipai? Senang nggak? Ya, sebenarnya ada beberapa tantangan juga sih sebagai ketua itu. Ya terkadang kan kita itu kan sebagai pemimpin pasti di situ kita mempunyai bawahan, kita harus bagaimana merangkul bawahan kita agar bisa kompak, sehingga program-program yang dijalankan itu bisa berjalan dengan lancar dan maksimal sesuai harapan dari pihak kampus maupun dari pihak Kaprodi dan Hima juga gitu kan. Untuk anggota Hima sendiri itu ya kadang tuh ada kalau kegiatan susah kalau diajak kumpulan tuh Prodipai ini gimana? Apa sama dengan prodi yang lain atau enggak? Kebetulan kalau misalnya Hima, anggota Hima itu dari Prodipai karena memang strukturnya tuh belum terlalu lama ya Kak ya. Jadi untuk tahun ini, tahun kemarin itu memang full untuk semester atas kita, semester 6. Jadi sekarang itu untuk anggota Himanya semuanya full dari semester 4. Maka itu mungkin maksudnya Kak Rosadi sebagai ketua Hima. Susahnya itu ketika memimpin yang anggota di bawahnya itu nggak semua yang teman sebaya, setingkat ataupun adik tingkatnya. Jadi mungkin ada kakak tingkat dan kita sendiri kalau misalnya sama yang lebih tua kan harus punya unggah-ungguh ya seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau Pai itu solid sih. Solid ya. Semuanya enak kalau misalnya ada kegiatan apa ya kompak, punya semangat ya, walaupun semangatnya itu memang berbeda-beda. Kalau bisa dibilang kompak karena nggak semangatnya nggak sama semua ya. Semangat orang itu beda-beda ya. Punya semangatnya sendiri-sendiri. Banyak faktor di situ kan mungkin. Ya, ada faktor pendukungnya. Tapi kayaknya saya lihat itu di program Prodipai ini ya, Prodipai ini kayaknya aktif semua orangnya kayaknya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tapi memang gitu sih adanya. Kalau boleh tahu nih program kerja yang ada di Prodipai ini apa aja nih? Dari program jangka pendek, menengah, panjang. Kalau dari program jangka pendek itu kita biasanya mengadakan hataman Quran, gitu kan, terus santunan anak yatim, gitu kan. Itu menjadikan program jangka pendek. Terus kalau jangka panjangnya itu kita bisa mengadakan seminar-seminar, bahkan seminar itu bukan hanya 1 kali ataupun 2 kali, minimal ya 3 kali, lebih juga gitu kan. Sehingga seminar itu bisa mendukung untuk menambah keilmuan dan pengalaman kita sebagai Prodipai gitu kan.
itu juga ada program tahunan kita ya. Iya. Seperti kalau misal kemarin itu yang baru aja first time kita lakuin, dan insya Allah semoga akan berjalan seiring bertambahnya tahun ya. Iya. Itu kalau di setiap sekolah itu ada pesantren kilat, Prodipa itu biasanya kunjungan ke sekolah-sekolah yang ada pesantren kilat, seperti itu. Tiap tahun berarti ya? Insya Allah terrealisasikan setiap tahun ya. Luar biasa sekali ya program ini. Nah untuk program yang jangka pendek tadi ya kayak khataman Quran itu dilaksanakan kapan itu? Khataman Quran itu mungkin kita nggak selalu offline ya atau langsung. Oh, online? Biasanya online gitu setiap hari. Itu kayaknya ada di Hima. Kalau untuk anggotanya insya Allah nanti akan kita adakan, tapi kayaknya kalau misalnya banyak anggota online itu agak susah ya. Iya, enaknya kayaknya offline gitu, ketemu langsung bareng-bareng gitu. Nah kalau online itu gimana caranya? Caranya nanti kita tutor aja. Di list gitu ya. Bisa kadang ya seperti itu. Jadi nanti per nama itu misalkan hari ini berapa lembar atau berapa muka seperti itu. Kalau ada yang bohong ngakunya sudah itu gimana coba? Kalau di rumah menyertakan bukti juga. Oh iya pastinya. benar sekali ya. Karena Prodipa itu alhamdulillah ya walaupun nggak semuanya ya, tapi ada perwakilan yang memang kadang dia yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan khataman tersebut. Seperti itu. Kalau dari beberapa program tadi yang sudah terlaksana itu apa saja sih Mas? Yang sudah terlaksana. Dari beberapa program yang sudah terlaksana ya kemungkinan yang sudah terlaksana itu adalah khataman Quran, terus santunan anak yatim gitu kan, dan seminar juga ada beberapa gitu kan. Iya. Seminar juga kita hampir ya, bukan hampir apa ya, akan datang. Mungkin gak lama lagi akan launching seminar pendidikan. Insya Allah nanti judulnya penggunaan media pembelajaran online atau interaktif yang efektif bagi guru pada kurikulum Merdeka. Wah mantap tuh ya. Waktunya nanti akan di-share kembali di sosial media Prodi PAI tentunya Kak Zikri. Mungkin nanti untuk teman-teman bisa join juga deh kayaknya bareng sama seminar kita yang akan datang. Seminar pendidikan. Pendidikan ya. Iya. Mungkin itu nanti untuk teman-teman ada HTM-nya ya, yang jelas karena biasanya kalau seminar juga iya, butuh makan untuk minum. Itu nanti juga teman-teman nanti bisa untuk bayar HTM-nya dulu, terus pasti juga ada feedback-nya dong. Entah itu snack walaupun cuman air, tapi pasti kita usahakan lah. Gitu gak sih kira-kira? Untuk kegiatan yang tadi sudah dijelaskan Mas Rosadi ya, ada kegiatan santunan. Nah, itu kayaknya menarik. Itu kapan Mas dilaksanakan itu? Sebenarnya itu dilaksanakannya setiap bulan sekali ya. Setiap bulan sekali kita kan ya notabene sebagai pendidikan agama Islam gitu kan. Kita melihat gitu kan banyak di situ kan orang-orang yang mungkin anak-anak di situ kan yang sudah ditinggalkan oleh orang tuanya atau penyalin, sehingga kita membantu sedikit gitu kan. Walaupun tidak besar tapi di situ kita meluangkan gitu kan. Untuk kebaikan gitu kan. Seperti itu diadakan di kampus atau di luar itu Mas? Itu diadakan di luar ya. Di luar. Jadi kita datang di pengajian atau gimana itu? Yang ngadain sendiri acara sendiri khusus untuk kegiatan itu? Atau gimana? Iya, mengadakan kegiatan khusus untuk kegiatan tersebut ya. Ya. Baik, sobat asik yang ada di rumah, sedikit ngobrol santai dari Prodipai ya bersama Ketua Hima Prodipai, Mas Rosadi. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Pendaftaran calon mahasiswa baru tahun 2024-2025 sudah dibuka. Jalur prestasi sudah dibuka mulai tanggal 2 Januari sampai 3 Juli 2024. Jalur pendaftaran gelombang pertama telah dibuka mulai tanggal 2 Januari sampai 14 April 2024. Untuk jalur gelombang pendaftaran kedua dimulai dari tanggal 16 Mei sampai tanggal 29 Juni 2024. Jalur pendaftaran gelombang 3 dibuka pada 1 Juni sampai 25 Agustus 2024. Untuk pendaftaran bisa melalui jalur online. Linknya
linknya klik di bawah ini. Untuk pendaftaran offline bisa langsung datang ke kantor IAIN Asidikia di Jalan Lintas Timur Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempung Jaya, Kabupaten Oki. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa hubungi nomor telepon di bawah ini. Kami tunggu kalian di kampus IAIN Asidikia. Oke, motivasi mungkin kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Calon mahasiswa baru Institut Agama Islam Nusantara Asidikia. pendaftaran calon mahasiswa baru tahun 2024-2025 sudah dibuka. Jalur prestasi sudah dibuka mulai tanggal 2 Januari sampai 3 Juli 2024. Jalur pendaftaran gelombang pertama telah dibuka mulai tanggal 2 Januari sampai 14 April 2024. Untuk jalur gelombang pendaftaran kedua dimulai dari tanggal 16 Mei sampai tanggal 29 Juni 2024. Jalur pendaftaran gelombang 3 dibuka pada 1 Juni sampai 25 Agustus 2024. Untuk pendaftaran bisa melalui jalur online, linknya klik di bawah ini. Untuk pendaftaran offline bisa langsung datang ke kantor IAIN Asidikia Di Jalan Lintas Timur Lubuk Seberuk, Kecamatan Lempung Jaya, Kabupaten Oki. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa hubungi nomor telepon di bawah ini. Kami tunggu kalian di kampus IAIN Asidikia. Halo Sobat Asik, kembali lagi bersama kami di program Asik. Nah, kembali lagi bersama dengan narasumber dari program studi pendidikan agama Islam. Masih bersama dengan Ketua Hima Prodipai, ada Mas Rosati dan Mbak Silvi nih. Bukan ketua ya? Oh iya, bukan. Anggota Mbak ya? Wakil. Anggota WAI. Wakilnya ada, cuman berhalangan untuk hadir. Ya. Di lain kesempatan mungkin bisa hadir ya. Insya Allah nanti akan kita ajak mampir ke podcast Mas Zikri ya. Iya. Siap jadi host lagi Mas Zikri ya? Siap. Baik, untuk Mas Rosadi nih, untuk kegiatan selain kuliah di IAIN Asidikia apa sih kalau boleh tahu? Kalau untuk kegiatan sehari-hari kita sambil ngajar ya. Ya hitung-hitung kita sambil cari pengalaman, cari ilmu baru di luar gitu kan. Jadi kita kuliah ini kan mencari ilmu kan gitu kan. Ya, kita sudah mendapat ilmunya, kan ada tuntutan di situ kan. Dituntut kita untuk mengamalkan, sehingga saya keseharian saya mengajar. Jadi selama ilmu yang saya dapat dari kuliah ini saya amalkan gitu kan, sehingga untuk menambah pengetahuan saya lebih luas dan lebih dalam lagi gitu kan. Masya Allah sekali ini. Luar biasa. Iya. Ngajar agama, guru agama, bukan? Karena basicnya kan ya. Pasti akhirnya bahasa guru. Guru agama. Bahasa Arab, Islam. SKI. Kita diamanai bahasa Arab ya. Ngajar bahasa Arab. SMP Mas? MTS? SMA. Oh SMA malah. Nggak susah tuh ngajar SMA dengan kan usianya nggak beda jauh dengan Mas Rosadi ya. Sebenarnya nggak beda jauh ya gitu kan. Nggak susah tuh ngajar SMA. Sebenarnya disebut susah-susah, disebut enggak juga ya enggak gitu Karena kan. emang tanggung jawabnya gitu ya. Sebenarnya kalau kita ilmu yang kita dapat dari kampus itu kita amalkan, strateginya seperti apa gitu kan. Cara belajarnya untuk menarik siswa seperti apa gitu kan. Kalau kita memang menggunakan ilmunya itu sebenarnya mudah gitu kan. Karena yang susah itu karena kita tidak mempunyai ilmunya. Itu yang paling itu kan. Iya, tapi emang bener loh. Walaupun orang bisa ngomong ya, kalau nggak tahu ilmu juga pasti susah. Susah ngomong. Yang penting emang paham dulu dan paham sama ilmunya, baru nanti pasti ketemu deh sama jalannya. Seperti kali ini ya, podcast ini. Gak lama-lama ketemu jalannya ya. Nah, iya. Lalu sama mobil kanan gitu. Nah, untuk Mbak Silvi sendiri nih, apa kegiatannya ada di rumah selain kuliah? Apa ya? Kalau saya di rumah itu sambil kerja. Kebetulan saya juga announcer di stasiun radio. Boleh sebutin nggak stasiunnya? Gimana nih, boleh nggak? Pastikannya stasiun radio yang memang hanya satu-satunya di Kabupaten Oki, dan saya rasa semua Sobat Asik juga tahu sih. Wah, gitu. Sering lihat Mbak Silvi ya. Tapi kalau di radio tuh nggak bisa dilihat suaranya. Matiin aja suaranya. Tapi kadang suaranya tuh sama loh. Makanya banyak orang yang ketipu. Iya. Kira-kira orang ini suaranya kayak gini, orangnya gimana ya? Itu pas ketemu, wah. Jadi jangan dilihat dari suaranya gitu. Iya. Jadi di kampus kita ini boleh sekali ya untuk boleh kuliah sambil bekerja.
itu memang sebuah pendukung sih dari kampus. Kalau memang orang mau lanjutin pendidikan, terutama di perguruan tinggi itu nggak ada penghalangnya. Kayak misal kan sekarang itu lagi tenar ya kata-kata kuliah untuk kerja untuk kuliah. Kenapa harus selesaiin salah satu? Kalau kita bisa setarain kedua-duanya, kenapa nggak kita coba lakuin aja? Cuman memang kuncinya kita itu mungkin kalau untuk fokus keduanya susah ya. Jadi kita harus prioritaskan salah satu. Kayaknya lebih prioritas ke kuliahnya dulu gitu. Kuliah sambil kerja. Tapi lebih kuliahnya nomor satu. Kuliah nomor satu. Nah untuk kerjanya itu sambil kuliah apa nggak ganggu kira-kira, Pak? Nggak? Kalau ganggu, mungkin memang harus ada beberapa yang kita relain ya, atau mungkin dari kerjanya gitu. Harus ada yang diprioritaskan dulu ke pendidikannya. Benar sekali. Seperti ya sebenarnya bagi waktunya ya. Bagi waktunya sih yang agak susah. Susah ya. Cuman kalau di kampus kan enaknya, kalau kampus itu kebanyakan kan waktu weekend libur ya. Unggulnya di kampus kita tuh itulah yang memang punya kasih peluang ya. Kalau misalnya ada mahasiswanya mau sambil kerja, pas waktu weekend masuk, jadi banyak orang yang bisa kuliah sambil kerja karena pas waktu weekend masuk itu bisa ambil cuti. Dan Senin Selasa juga kan setengah hari, biasanya udah selesai juga. Kalau yang ngajar kan setengah hari udah pulang ya. Sudah jam 12 ya udah pulang ya. Udah pulang, jadi ada waktu nih buat lanjutin ke kuliahnya. Gitu. Nah untuk teman-teman sobat asik yang ada di rumah mungkin masih bingung nih untuk kuliah atau ambil perguruan tinggi di mana, gabung bersama kami aja. Terutama di prodi PAI. Nanti kalau habis pulang dari sini siap-siap. Kira marah ya ini. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita akan gilir ya. Karena emang prodi di kampus Institut Agama Islam Nusantara Sidika ini kebetulan ada 6 ya Kak. Ada 6 prodi dan ini salah satunya prodi pendidikan agama Islam. 5-nya masih ada manajemen pendidikan Islam, ada ekonomi syariah, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, ada hukum juga ya Kak ya. Hukum, terus ada tadris bahasa Inggris. Jadi masih banyak, dan sobat asik juga bebas memilih, nggak ada tuntutan harus ambil jurusan apa. Yang sesuai basicnya lah. Minat bakatnya di mana basicnya. Kalau ingin mau ambil jurusan apa aja, yang penting kuliahnya di IAIN Sidikiyah. Harus soalnya ya. Ngomong-ngomong kalau kuliah di IAIN Sidikiyah ini untuk masalah biaya ini gimana dengan kampus yang lain? Kalau masalah biaya sama kampus yang lain nggak bisa ngomong ya kalau sama kampus yang lain. Tapi kalau khusus untuk di kampus ini yang saya pribadi rasain, untuk ya dengan fasilitas yang luar biasa seperti ini juga sudah sangat luar biasa. Dengan UKT yang bisa digapai oleh semua orang, dengan semua jenjang orang, baik dari menengah ke atas ataupun menengah ke bawah, ini semuanya bisa. Dan di sini juga banyak beasiswanya, Kak Zikri. Beasiswanya banyak banget. Terutama untuk prodi PAI itu banyak yang ambil beasiswa dari Tahfidz ya Kak ya, dari Tahfidz Quran. Prodi saya sudah alhamdulillah terbukti ya, itu bukan cuma iming-iming saja. Memang banyak untuk prodi PAI banyak yang dapat beasiswa dari Tahfidz Quran. Kayak kemarin itu kan di podcast kemarin ya. Yang menarik contohnya itu dari prodi PAI. Alhamdullah dari prodi PAI bisa mewakili Kabupaten Oki di MTI Mubah. Sumsel ya? Sumsel kemarin udah masuk di Sumsel. Itu juga dari prodi PAI yang satu. Bukan gitu. Main prodi PAI pokoknya. Dan gitulah ya. PGMI juga. Nanti PGMI nanti. Semuanya. Iya. Gitu. Jadi ya untuk teman-teman yang bingung mau ambil prodi apa, karena ada 6. Kalau masih bingung mau ambil prodi apa, ya udah gabung aja sama PAI. Daripada bingung-bingung ya kan, mending ambil di PAI karena sekarang yang ada PAI, yang ada di sekarang yang ada di sini PAI. Untuk PMB kapan ini Mbak? Ada info? Info PMB kita udah mulai dari awal Januari kayaknya ya. Dari awal Januari. Insya Allah nanti kemarin dengar-dengar untuk tes gelombang 1 itu akan dimulai di bulan Juni. Dan untuk gelombang kedua pendaftarannya dimulai di tanggal 29 Juni sampai 29 Mei sampai 16 Juni kalau nggak salah. Itu masih bertahap sampai 3 gelombang.
3 gelombang. 3 gelombang. Gelombang ketiga nanti bisa diinformasikan kembali. Jadi untuk sobat asik yang mau gabung barengan kita di kampus ini, buruan dari sekarang, jangan nunggu gelombang-gelombang berikutnya. Udah begitu kayaknya nggak sih, Kri? Terima kasih Mbak Silvi dan Mas Rosadi. Sama-sama. Cukup sekian aja ya untuk pertemuan kali ini. Kita sambung di lain waktu. Mungkin bisa bertemu kembali bersama Mas Rosadi dan Mbak Silvi. Siap, ketemu terus nih. Makanya join. Baik, untuk sobat asik yang ada di rumah, kembali lagi kami ingatkan untuk teman-teman yang masih bingung untuk kuliah di mana, mengambil prodi apa di IAIN Asidikia. Join di IAIN Asidikia aja karena ada 6 prodi ya. Tadi sudah disebutkan dengan Mbak Silvi, tentunya ada beberapa macam program studi bisa diambil. Untuk gelombang 2 sudah dibuka dari tanggal gelombang kedua belum sih kayaknya. Belum. Kayaknya dari tanggal 29 Mei sampai nanti 16 Juni. Kalau nggak salah seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang di rumah atau sobat asik mau join bareng sama kita, nanti bisa chat di sosial media kita seperti itu. Boleh chat Mbak Silvi juga ya. boleh ya. Iya. Cukup sekian untuk podcast kali ini. Tetap stay tune di channel YouTube kami, IAIN Asidikia. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Silvi dan Mas Rosadi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.